5 teroris. 5 orang teroris keroyok saya. Saya dipukul, saya ditendang, saya digebukin. Ketemu lagi dengan saya David Channel. Kalian berada, sahabat Kristus, pasti penasaran kan kali ini kita ditemu oleh siapa? Nggak tahu, nggak bisa ngomong apa. Semuanya ini karena berkat kemuliaan Tuhan bersama Abi saya tercinta. Yeay, salam Abi, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Abi ya, puji Tuhan ya. Bayangin baru pulang pelayanan langsung saya sodorkan untuk wawancara dengan Abi. Aduh, saya nggak bisa ngomong deh, bukan. Aduh, gimana Abi, gimana kesibukannya Abi? Ya, saya tetap pelayanan selama COVID juga. Saya tetap mencari jiwa-jiwa, ketemu orang-orang, dan kemarin ada satu keluarga terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, keren banget. Waduh, kalau ngomong masalah COVID seperti ini kan susah banget untuk pelayanan nih. Tapi dengan Abi ini, api saya jadi ikut-ikut menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum kita cerita-cerita, Abi ini bagaimana sih merasakan kebaikan Tuhan Yesus walaupun seperti ini? Boleh diceritain Abi? Ada merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Tuhan itu baik dan tidak terlambat waktu untuk membantu kita dan menolong kita. Iya. Kalaupun kita hari ini nggak punya makan, nggak punya minum, Tuhan masih kasih mungkin besok baru Tuhan kirim makanan dan minuman. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, apa yang kamu khawatirkan itu akan disediakan oleh Tuhan. Yeah, haleluya. Dulu sempat kenal Abi ini, mungkin teman-teman penasaran. Ini adalah ayah rohaniku yang dulu pernah, ya Abi masih ingat gak hari pertama ketemu Abi kok bisa sih ngomong, inilah yang kutunggu-tunggu. Terus dipeluk aku nama Abi ini. Dan Abi ini kayak baru kenal, padahal itu dulu baru pulang dari ini Abi ya, dari USA, Amerika. Yeah. Dan itu langsung ke tempat aku untuk ngebaptis. Jadi ini Tuhan tuh dahsyat banget deh. Jadi teman-teman sahabat Kristus dimanapun berada, jangan pernah yang namanya meninggalkan Tuhan. Terus apalagi kebaikan Tuhan Yesus itu? Dia selalu menolong dan membantu saya. Bahkan di dalam penjara saya ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Orang-orang yang membenci saya karena saya ini kan penista agama, dibenci oleh orang napi, oleh sipir-sipir, bahkan oleh penjaga itu. Tapi ada cara Tuhan, di mana saya bisa ditolong sehingga saya masih bernapas sampai sekarang. Wow. Di penjara 5 orang teroris keroyok saya. 5 teroris? 5 orang teroris keroyok saya. Saya dipukul, saya ditendang, saya digebukin. Tetapi ya akhirnya saya biarkan, saya jatuh. Saya nggak bisa ngebayang. Terorisnya senang sekali saya jatuh. Padahal saya pura-pura jatuh. Pura-pura jatuh. Aduh, Abi di dalam penjaranya masih merasakan kebaikan Tuhan. Apalagi kita sekarang yang nggak di penjara. Terus bagaimana Abi? Suka dukanya itu sampai bisa di penjara, katanya bisa menjangkau jiwa itu luar biasa banget. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya digencet ke sana, saya digencet ke sini, saya dioper ke sini, dioper ke sana. Sayalah orang yang pernah melihat bagaimana Tuhan itu membungkam saya, menyusahkan saya, bahkan daging-daging tulang-tulang saya mau diremukkan, dicabik-cabik. Tetapi yang saya tahu, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Waduh, kasih setianya. Wah, lagu Firman. Jadi inget, wah Abi ini emang sosok ayah yang paling saya anggap ayah sendiri Abi. Ya, aduh, luar biasa kebaikannya David. Abi di mana-mana. Luar biasa pelayanannya. Saya terus terang buat sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Kalau teman-teman pernah melihat saya menginjil, melihat saya mengajar, melihat saya untuk memberitakan kabar baik, pure itu karena contoh dari ayah Saifuddin Ibrahim. Karena beliaulah aku sampai sekarang masih bisa memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada seluruh sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Oh iya, Abi sekarang kan udah COVID seperti ini, bagaimana pelayanannya Abi? Apakah berkurang atau makin bertambah? Makin bertambah.
Bayangkan karena Zoom ini di mana-mana orang memasukkan saya Zoom ini, Zoom itu. Pernah sehari itu jam 4 sore sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10. Kemudian jam 1 malam sampai jam 3 malam. 1 pagi? Dari sore sampai malam jam 1 Pak, kemudian dilanjutkan jam 1 pagi sampai jam 3 pagi. Tidurnya kapan, Abi? Nggak bisa tidur. Jadi begitu selesai Zoom, itu yang dari Eropa, dari Amerika, langsung tidur, jatuh sendiri, sudah nggak kuat. Pingsan, Abi. Karena tidak mampu menangani, menyelesaikan jadwal-jadwal itu. Jadi dikejar oleh tayangan itu. Saya tidak tahu mereka mau kasih uang berapa, saya terserah. Tuhan Yesus sudah lebih dulu membayar. Wah. Dan harganya sudah dilunas dibayar. Tunai. Puji Tuhan. Ini, aduh, saya nggak bisa ngomong dah kalau soal pelayanan Abi. Bener-bener sangat memberkati anak muda sahabat Kristus di sana, Abi. Ini sangat bermanfaat banget. Kita bisa sharing seperti ini. Mungkin teman-teman di sana yang baru merasakan kasih Yesus dan terima Yesus, bingung. Wah, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Inilah sosoknya Abi sampai sekarang terima Yesus, tetap pelayanan dan diberi cukup ya. Bagaimana Abi waktu baru masuk Kristen, tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah, kehormatan, istri, 3 anak, harus sekolah, sampai tidak ada beras untuk masak. Tidak ada beras Sore hari. Tapi ada istri dokter bawa 1 karung beras. Oh, Tuhan itu baik. Amin. Enggak ada beras untuk dimakan. Istri saya sudah ketakutan. Dan dia baru kenal saya sebagai orang Kristen. Belum dia terima Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan saya, pertolongan Tuhan semacam itu, 2 tahun kemudian istri saya terima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Waduh. Dan istri dokter itu cerita lagi sama suaminya. Akhirnya sudah 14 tahun ini Abi ke dokter gratis, obat nggak pernah bayar. Wah, kalau bukan. Dengan apa saya bayar kebaikan Tuhan? Wow. Tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Gak bisa. Lo mau ngatur pelayananmu dengan uang, tidak akan bisa. Oleh karena itu terima Yesus itu gratis. Ya, melayani bayar harga. Ikut Kristus, bayar semuanya. Jadi semuanya kita harus bayar untuk memuliakan Tuhan. Yes, luar biasa banget. Abi ini adalah salah satu orang yang paling digandrungi untuk anak muda saat ini sih sebenarnya. Abi merasa gak sih kalau sekarang itu sama anak muda sekarang banyak yang nanya, banyak yang cari gitu? Kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya harus melakukan itu, mengerjakan ucapan itu, melakukan iman saya. Saya nggak tahu 100-200 tahun yang lalu ucapan ini tetap akan dipakai, akan tetap tertulis di sana. Dan orang bisa menonton semua. YouTube ini sampai ratusan tahun yang akan datang. Tetap akan eksis lah memberitakan kebenaran Tuhan ini ya. Oke. Mungkin teman-teman di sana kayaknya bakalan penasaran lagi. Hari ini aku ada loh tawaran dari Abi untuk masuk channelnya. Jangan lupa subscribe juga channel Abi, apa namanya nih? Channel Saifuddin Ibrahim. Channelnya Saifuddin Ibrahim itu tentang wawancara juga seperti ini ya. Wawancara, pengajaran. Iya. Oke teman-teman, mau tahu selanjutnya langsung aja diklik di bawah ini di bawah ini linknya Saifuddin Ibrahim. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya udah
nonton bagaimana kilas balik Abi ini, boleh komen-komen, kita sharing-sharing, boleh ya Bi ya? Boleh. Nanti kalau ada jiwa luar nanti yang minta dibaptis boleh juga ya Bi ya? Nah, Nanti tiap bulan saya harus membaptis minimal 15 orang. tiap bulan? Siapa yang mau dibaptis oleh Saifuddin Ibrahim, daftar sama David. Oke, sekian dulu kali ya teman-teman ya. Nanti next kita lanjutin lagi supaya lebih seru lagi karena kita ini tanpa persiapan loh, tanpa ini mengalir aja. Jadi baru pulang pelayanan kebetulan hari Minggu, tapi disempatkan untuk sharing seperti ini. Next kita akan ketemu lagi di chapter David Chaniago, dukung channel ini. Oh ya Abi, boleh gak kita mendoakan teman-teman sahabat Kristus di sana mungkin yang kebingungan mencari kebenaran supaya mendapatkan itu, kita doakan ya sahabat Kristus. Oke. Boleh doakan ya Abi? Bapak di surga, Engkau yang telah memanggil rasul-rasul utusanmu, nabi-nabi, Engkau sudah siapkan selama ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Begitupun berdoa Tuhan, agar hamba boleh menerangi mereka dengan doa dan ucapan ini, dan biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mereka berpindah dari gelap menuju terang Kristus. Karena hanya Kristus yang bisa menerangi, karena hanya Kristuslah jalan damai, dan hanya Kristuslah hidup, toleransi dan damai itu boleh kami dapatkan. Tuhan terima kasih, Engkau bukakan telinganya, bukakan pikirannya, dan bukakan hatinya agar mereka menerima Roh Kristus, menerima kebaikan Tuhan, dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih Engkau, hanya Engkau yang membawa jiwa-jiwa itu, bukan kami Tuhan, bukan karena kepandaian gagah kami, tetapi Tuhan yang melembutkan hati mereka, yang menggetarkan hati mereka, bahkan menggelisahkan hati mereka untuk rindu kepada hidup benar, hidup di bawah kaki Kristus. Tuhan terima kasih, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, benar-benar luar biasa banget. Mungkin sekian dulu, nantikan channel ini, video ini ke depannya gimana. Jangan pernah bosan-bosan memberitakan kabar baik. Oke teman-teman, saatnya kita katakan Tuhan Yesus baik. Oh dia tahu, kok tahu Abi? Ini jargon kami. Oke, thank you, bye-bye. Saya David Chaniago. Jaga bicara